Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kami masih ingin melukiskan kekayaan surat yang hebat ini, surat kepada orang Ibrani. Kita sudah sampai di pasal yang kedua. Kita akan mulai belajar hari ini dari ayat 14 sampai kepada akhir pasal ini. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa kita telah berbicara di episode sebelumnya mengenai tujuan inkarnasi. Karena anak-anak itu mengambil bagian dalam darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mengambil bagian dalam keadaan mereka. Kita tahu betapa Alkitab itu tepat ketika berbicara tentang inkarnasi. Semua manusia telah mengambil bagian dalam daging, darah, dan dosa. Namun ketika dia datang kepada kita dan mengenakan tubuh untuk dirinya sendiri, dia berbagi dalam daging dan darah saja, tanpa dosa. Maka Kristus adalah manusia yang sempurna, yang tidak mengenal dosa. Dia tidak melakukan dosa, bahkan tidak ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Hari ini, kita akan berbicara lebih banyak lagi tujuan inkarnasi mulai dari ayat 14 sampai kepada akhir pasalnya. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jumpa lagi Dr. Farid. Terima kasih. Kita masih mempelajari pasal 2, kita sudah punya banyak episode tentang surat yang hebat ini. Segenap hidup tidak akan cukup untuk mempelajari surat Ibrani ataupun Alkitab. Benar. Saya akan kembali ke ayat 14, saya akan mulai membaca dari ayat itu hingga akhir pasal. Dikatakan, karena anak-anak itu mengambil bagian dalam darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mengambil bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut, karena sesungguhnya dia tidak memberikan bantuan kepada malaikat, tetapi dia memberikan bantuan kepada keturunan Abraham. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saya akan kembali ke ayat 14 karena saya tidak bisa mengabaikannya. Karena anak-anak itu mengambil bagian dalam darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mengambil bagian dalam keadaan mereka. Mengapa ia mengenakan sebuah tubuh? Oke. Silakan. Izinkan saya mundur sedikit, saudara ayat, Silakan. untuk melihat seluruh gambaran. Kami mengatakan itu dari ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Menunjukkan kepada kita sejauh mana Kristus mempersatukan kita dengan dirinya. Sejauh bahwa dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semuanya satu. Dia memberi kita nyawanya. Dia memberi kita derajatnya. Dia memberikan kita hubungan dengan Bapa seperti hubungannya. Lalu dari 14 hingga akhir pasal ini menunjukkan kepada kita sejauh mana dia datang kepada kita dan dipersatukan dengan kita dalam kemanusiaan kita untuk melakukan, melaksanakan, mencapai atau melakukan hal-hal hebat yang akan kita lihat. Pertama, mengapa Kristus berbagi dalam daging dan darah tanpa dosa? Hal pertama, kita akan melihat 4 masalah. Masalah pertama adalah iblis, musuh umat manusia sejak kejatuhan manusia. Dia berdiri selama 4.000 tahun dan dia menggambar pedang kematian dengan tangannya.
Demikianlah dia menakut-nakuti semua orang dan semua diperbudak oleh teror kematiannya. Lalu hal pertama yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia datang sebagai seorang manusia dan pergi ke salib dikatakan di sini supaya oleh kematiannya ia musnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa Kuasa. atas maut. Kata memusnahkan dalam bahasa Yunani tidak berarti membasmi, karena iblis masih ada dan dia masih bekerja. Namun untuk memusnahkan berarti membatalkan efektivitas. Ini digunakan setidaknya dalam 2 kasus. Menonaktifkan racun melalui penawar dan meledakkan sebuah bom dengan menjinakkannya. Seolah-olah iblis adalah bom yang akan meledak dan Kristus menjinakkannya. Seolah racun menyebar dan Kristus menonaktifkan racun untuk mereka yang percaya kepadanya. Anda mungkin bisa memperhatikan bahwa bentuk kata kerja dalam ayat bahasa Inggris bukan memusnahkan tetapi dia bisa memusnahkan. Lalu karena salib iblis memiliki luka mematikan, tapi dia masih bekerja. Oke. Ini dalam persiapan bahwa dalam pemerintahan Kristus dia akan diikat selama 1000 tahun. Lalu dalam kekekalan dia akhirnya akan dilemparkan ke lautan api dan belerang. Lalu diletakkan di kayu salib, dasar Dasar diletakkan. diletakkan, tentu. Iya, dasar Ini diletakkan adalah untuk luka pemusnahan. yang mematikan. Luka inilah yang iblis alami. Oke. Ini adalah masalah pertama yang ditangani Kristus dengan inkarnasinya. Masalah kedua di sini adalah ketakutan akan kematian. Baik. Dari semua orang, siapakah yang tidak takut mati? Anda cek semua agama, Anda akan melihat banyak ritual terkait dengan apa yang ada setelah kematian. Iya. Karena yang paling banyak yang mereka miliki adalah ritual untuk apa yang terjadi setelah kematian. Dimulai dengan orang Mesir kuno, seberapa banyak yang mereka lakukan di makam mereka, di kuburan mereka, dan lain-lain. Mengapa semua itu? Kematian punya ketakutannya. Ketika Tuhan Yesus meletakkan dasar untuk melenyapkan iblis, dia berkata kepada orang-orang percaya, bagimu kematian akan kehilangan durinya. Itu akan tetap ada, tapi itu adalah sebuah bayangan. Menurut Mazmur pasal 33, Iya. sekalipun aku berjalan dalam lembah Bayang-bayang kekelaman, juga kamu tidak akan takut hal itu karena aku telah mengalahkan maut. Lalu orang percaya pada saat tidur atau mati, ia tidak melihat kematian. Karena Kristus telah menyelamatkan kita dari perbudakan sampai maut, membebaskan mereka karena takutnya kepada maut. Dia berbicara tentang anak-anak Allah dalam perjanjian lama. Mereka dulu takut mati. Ketika Anda membaca kisah Hizkia, seseorang Iya. sangat saleh, Nabi Yesaya mendatanginya dan berkata kepadanya, engkau akan mati. Sampaikanlah pesan terakhir pada keluargamu, siapkan wasiatmu. Dia malingkan wajahnya ke dinding dan berseru sebuah tangisan yang keras. Mengapa? Kematian baginya adalah akhir dari semua harapan. Karena harapan ada dalam hidup di satu sisi. Masalah lainnya dia tidak tahu kemana dia akan pergi. Oleh karena itu disebut jurang maut atau Sheol. Sebuah pertanyaan, kemana kita akan pergi? Oke. Pastinya- Jadi jika kami ingin mengamankan pemirsa terkasih kami dan mengatakan bagaimana agar kita tidak takut akan kematian. Kematian merupakan musuh yang menakutkan. Semua orang takut mati. Bagaimana mungkin saya tidak Satu. takut mati? Orang-orang mungkin menjawab, Anda melihat orang-orang yang meledakkan diri mereka sendiri? Mereka Ya. tidak takut mati. Mereka Oke. meledakkan diri sendiri di tengah-tengah ribuan orang. Mereka biasanya melakukannya dengan keberanian Benar sekali. singa. Apakah Ya. mereka tidak takut mati? Oke. Silakan. Tidak ada sebuah perbedaan besar antara orang yang cuci otak dengan ide-ide yang semuanya adalah mitos tanpa dasar kebenaran. Antusiasme alami itu dimasukkan ke dalam diri mereka, yang menyebabkan histeria dan menjadi keluar dari pikiran mereka. Ini tidak wajar. Tidak, ini tidak wajar tentu saja. Benar. Mereka yang melakukan ini kehilangan kewarasannya, Benar. saudara ayat. Benar. Mereka tidak berpikir dengan tenang tentang diri mereka sendiri atau mereka yang akan mereka bunuh. Namun ketika kita datang kepada orang-orang hebat dalam Alkitab yang telah meninggal, kita tidak melihat orang-orang yang kehilangan kewarasan. Seperti ketika saya melihat Stefanus, martir pertama dalam agama Kristen. Sementara batu-batu dilemparkan padanya, dia tidak berada dalam koma apapun. Dia sadar. Dia berada dalam kesadaran yang tidak normal. Ia mengatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ia melihat Yesus sebagai seorang manusia. Lalu ia berdoa. Ia berkata padanya, Tuhan jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan juga berdoa, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Ini tidak mungkin seseorang yang sedang ketakutan. Benar. Dan tidak sedang ketakutan akan kematian. Namun inilah seseorang yang melihat kemana dia akan pergi. Oke.
Saya ingin mendapatkan komentar Anda untuk ayat berikutnya yang mengatakan, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Apa Oke. arti kata-kata bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani? Ya, dia ingin membuat perbandingan ketika Kristus ingin mengerjakan keselamatan. Akankah ia mengadakannya bagi para malaikat yang jatuh? Sejumlah besar malaikat-malaikat yang telah jatuh. Dia tidak mengadakan penebusan bagi mereka atau keselamatan. Namun ketika umat manusia telah jatuh, lalu dia mengulurkan tangannya untuk Untuk menyelamatkan. menyelamatkan. Omong-omong, memberi bantuan berarti memegang untuk membantu. Untuk menyelamatkan, ini seperti jika putraku jatuh, jadi aku memegangnya untuk membangunkannya. Oke. Sehingga ia bisa lanjut berjalan. Oke. Maka inilah yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika ia berkata keturunan Abraham, ini bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi mereka yang memiliki iman Abraham. Semua Dengan pola orang yang percaya. sama, pola iman Abraham yang sama. Benar, semua orang percaya. Kristus mengulurkan tangannya untuk memegangnya. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan. Allah telah memulai mengungkapkan rencananya untuk manusia sejak zaman Adam dan juga Hawa. Pada saat itu Allah berkata bahwa akan ada sebuah keturunan untuk perempuan khususnya tanpa pria itu. Lalu dia mengatakan bahwa Kristus akan datang dari keturunan Abraham dan dari suku Yehuda khususnya dari keluarga Daud. Itu juga dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa dia akan dilahirkan dari seorang perawan dalam jaminan janji Allah dan dalam kitab Kejadian. Dengan demikian Allah memberikan banyak sinyal bahwa itu mungkin bagi siapapun. Bukan hanya untuk orang Majus, untuk menemukan jalan ke Bethlehem saat Tuhan Kristus lahir. Pertama-tama dibutuhkan bahwa dia dalam kasih karunia-Nya dipersatukan dengan kita dalam segala kebutuhan kita. Oleh karena itu dia berbagi dengan kita dalam segala hal kecuali dosa. Dia tidak datang untuk menyelamatkan para malaikat tetapi untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu dia tidak mengambil sifat malaikat melainkan sifat manusia. Kita tahu bahwa Dr. Farid mengatakan kepada kita bahwa ada 4 masalah yang menyebabkan Tuhan Yesus berinkarnasi. Kami hanya tahu 2, lalu bagaimana 2 yang lainnya? Bahkan saudara ayat saya melihat di sini bahwa di bagian ini saja, inkarnasi Kristus membawa 4 hasil. Dan saya melihat bahwa setiap hasil dari mereka mengobati salah satu dari masalah kemanusiaan yang Anda temukan. Oke. Di timur, barat, utara, dan selatan. Masalah pertama adalah musuh umat manusia, iblis. Kristus di kayu salib meletakkan dasar untuk menyingkirkannya. Kedua, apa yang berhubungan dengan masalah pertama? Ketakutan dari kematian. Seperti iblis selalu melambai di hadapan manusia dengan argumen bahwa upah dosa adalah maut. Dia mengingatkan mereka seperti seorang terdakwa yang akan pergi untuk menjalani hukuman. Berkata, ini aku untuk membuatmu menjalani hukuman itu. Jadi manusia takut dan orang berdosa masih takut akan kematian. Dia berkata tentang Kristus membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ketiga, masalah rasa bersalah. Apakah masalah rasa bersalah? Ini adalah sebuah masalah umum yang ada di dalam diri setiap orang yang setia yang ingin berdekat pada Allah. Jangan bertanya siapa yang mengampuni dosa-dosaku. Tak seorang pun perasaan bahwa manusia bersalah di hadapan Allah. Lalu apa yang dibutuhkan rasa bersalah? Itu membutuhkan seorang untuk menebusnya. Yang menutupinya, yang menyelubunginya. Dikatakan di sini dalam ayat 17, itulah sebabnya maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Lalu dialah yang melakukan pendamaian. Oke. Penutup. Masalah keempat adalah masalah rasa sakit yang kita semua hadapi. Penyakit, penyebaran sakit penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Berbagai kecelakaan dan bencana. Penganiayaan. Lalu, apakah Kristus punya solusi? Dia memang punya solusi sekarang dan solusi lain untuk besok. Oke. Solusi untuk saat ini adalah ketika orang-orang percaya menghadapi godaan, mereka akan memiliki bantuan. Kita melihat ayat hebat
Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat Maka ia dapat menolong. menolong mereka yang dicobai. Bantuan pada saat dicobai. Namun untuk solusi untuk besok adalah bahwa tubuh yang menderita akan diubahkan. Tempat di mana kita menderita akan kita tinggalkan. Ini adalah penebusan tubuh. Oke. Sekarang kita memiliki penebusan roh-roh dan kita memiliki pertolongan dan dukungan dari roh. Lalu besok kita akan mengalami penebusan tubuh dan rumah Bapa. Anda merujuk bahwa di antara tujuan-tujuan inkarnasi adalah bahwa dia akan menjadi seorang imam besar. Ia melakukan pendamaian dan juga dia sekarang adalah imam besar untuk bersimpati. Ya. Saya ingin berhenti sejenak dan memiliki laporan tentang Kristus sebagai imam besar. Mungkin ini pertama kalinya kita menemukan dalam surat ini. Benar. Apa arti Kristus sebagai imam besar? Ini adalah ekspresi yang luar biasa. Artinya imam besar yang tinggi. Itu dikutip dari Perjanjian Lama. Sebenarnya itu tidak ada dalam agama Kristen. Namun itu adalah ungkapan dalam Yudaisme. Sebagai imam besar mewakili peran seseorang yang membawa umatnya di hati dan bahunya ke hadapan Allah dan yang menebus dosa-dosa mereka. Ini adalah peran Harun juga, orang yang memulai. Imam besar adalah Benar. Harun. Oke. Namun Harun meninggal Iya. dan putra-putranya ada dalam sebuah rangkaian sesudahnya dalam menepati fungsi ini. Jika Anda mengacu pada poin bahwa dia membawa orang-orang di dadanya, mohon klarifikasi kepada kami bagaimana itu terjadi dalam Perjanjian Lama. Apa yang Oke. dilakukan imam besar? Secara harafiah, imam besar biasa masuk ke tempat maha kudus pada hari pendamaian untuk menebus dosa-dosa umat secara keseluruhan. Lalu dia keluar soal dia mengatakan pada mereka bahwa ada pembebasan selama setahun. Saya membawa ini dari Allah. Dia akan hidup di antara kamu berdasarkan darah yang saya percikan. Di atas tutup tabut perjanjian. Oke. Kitab Imamat pasal 16. Oke. Namun juga ketika ia masuk ke hadirat Tuhan secara kiasan di kemah pertemuan, dia biasa memakai tutup dada, rompi, bertatahkan di dada dengan 12 batu mulia. Nama masing-masing suku terukir di setiap batu. Oke. Dan dia membawa di bahu 2 batu oniks. Ini adalah batu mulia, terukir di setiap bahu. Pada setiap batu, di setiap bahu, 6 nama. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita Kristus yang adalah imam besar yang sejati. Ada apa tentangnya? Dia membawa kita ke hadapan Allah. Dia membawa kita seperti permata yang bersinar di hadirat Allah. Namun kemana dia membawa kita? Di dadanya dan bahunya. Artinya, semua kasihnya adalah bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Iya. Dan semua kuasanya adalah bagi kita. Bagus? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup dan lain-lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus dia mewakili peran besar ini. Keimaman untuk bantuan dan penyelamatan. Ini adalah kepada Allah. Namun di sisi manusia, imam mampu bersimpati ketika seorang datang kepadanya membawa masalah. Iya. Dan dia memberinya pendapat. Kristus kemudian bersimpati dan juga membantu. Oke. Sekarang kita akan mengambil pertanyaan dari hadirin. Silakan. Ayat 17 bagian terakhir berkata supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia. Kita memerlukan sebuah klarifikasi dalam bagian ini. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah. Apa maksud kata-kata ini? Arti dari setia kepada Allah itu berarti apa yang menjadi milik Allah. Kristus setia. Kita akan melihat dalam pasal 3, dalam apa? Allah menugaskan sebuah misi kepadanya. Sebagai anak manusia? Ya, benar sekali, sebagai anak manusia. Apakah misi ini? Gerejanya, rumahnya. Jadi, sebagai seseorang yang ditugaskan dengan misi ini, ia membuktikan bahwa ia setia. Iya. Maka dia setia dan akan tetap setia dalam melaksanakan misi yang Allah Bapa tugaskan untuk ia lakukan. Oke, dan dalam penampilannya untuk masalah pendamaian ketika dia mengadakan Pasti. pendamaian bagi dosa-dosa manusia. Dia setia dalam hal-hal yang berkaitan dengan Allah, kemudian semua Dia tuntutan memuaskan Allah, sepenuhnya. dia memuaskan Allah sepenuhnya. Kristus menggenapinya dan melaksanakannya dengan kesetiaan ketika dia melakukan pendamaian. Karena Jadi, itu, beberapa silakan. orang menyebut pendamaian, penebusan dosa, penutup dan kompensasi. Oke, Dia menutupi kita dan memuaskan Allah. baik. Dalam konteks ini, itu berakhir dalam ayat 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan,
maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saya ingin tahu pencobaan seperti apa yang Kristus alami. Dan derita apa ketika dia dicobai untuk dapat membantu mereka yang dicobai. Apa saja jenis-jenis pencobaan? Kita semua tunduk pada pencobaan, internal dan eksternal. Ya. Apa saja jenis pencobaan yang dialami oleh Kristus? Kristus dicobai oleh iblis, ini sangat jelas. Sewaktu kita membaca tentang pencobaan di gunung, itu selama 40 hari di padang gurun. Itu termasuk 3 pencobaan yang dicatat. Namun ada pencobaan-pencobaan lain yang tidak dicatat. Tujuan dari pencobaan adalah untuk berusaha menyebabkan Kristus keluar dari jalan ketaatan kepada Bapa. Melalui pencobaan dengan roti, dengan pencobaan ketenaran, dan menarik perhatian melemparkan dirimu atau rayuan yang diiming-imingi kerajaan-kerajaan dunia. Dalam semua pencobaan ini Kristus teguh. Karena bukan nafsu daging atau nafsu mata atau kebanggaan hidup yang menggerakkan otot dalamnya. Karena dia tanpa jejak dosa sedikit pun. Benar. Tetapi dia dicobai oleh orang-orang. Artinya, mereka mengelilingi dia agar mereka dapat menangkap perkataannya. Jadi seseorang merasa bahwa dia dikelilingi, dan mereka mencari-cari perkataan yang pernah diucapkan untuk dijadikan alasan untuk menangkapnya. Dia tertindas. Kata-kata yang sangat buruk diucapkan tentang dia. Mereka berkata bahwa dia adalah orang Samaria dan ada setan di dalamnya. Mereka berkata bahwa dia adalah pemimpin setan. Semua ini adalah pencobaan. Apa reaksi Kristus? Reaksinya adalah menanggung, sabar, tunduk pada tangan Allah. Dia tidak pernah menunjukkan ketidaksempurnaan apapun. Oke. Itu menunjukkan pada kita bahwa Kristus memiliki pengalaman yang sempurna dalam pencobaan-pencobaan. Bahwa dengan itu, ketika salah satu dari umat yang dicobai dengan jenis pencobaan itu dari iblis atau dari orang-orang, dia akan menemukan di dalam Kristus di sisinya, menolongnya. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Dr. Farid memberitahu kita tentang 4 masalah yang untuknya Kristus telah berinkarnasi. Adakah yang bisa menjelaskan apa saja? Masalah pertama adalah musuh umat manusia yang adalah iblis. Masalah kedua adalah ketakutan akan kematian dan Kristus membatalkan efek kematian dengan salib. Masalah ketiga adalah bahwa manusia selalu memiliki perasaan bersalah. Dia ingin mendekat kepada Allah, tetapi dosa-dosanya menyebabkan ia merasa bersalah. Namun Kristus membuat tutup pendamaian. Dia menutupi semua dosa kita di kayu salib. Masalah terakhir yaitu rasa sakit, penyakit, dan penganiayaan yang kita semua lewati. Tapi yang menyemangati kita adalah bahwa Allah menolong semua orang yang dicobai, lalu Ia memberi kita bantuan dalam semua keadaan yang berbeda dalam hidup kita. Tuhan Yesus sebagai imam besar yang menolong mereka yang dicobai. Baiklah, Baik. Tuhan berkatimu. Ayat 16 berkata, bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Apa arti dari ayat ini? Itu berarti bahwa Allah tidak akan menyelamatkan para malaikat, tetapi Dia akan menyelamatkan keturunan Abraham yang adalah umat manusia, sehingga kita semua datang melalui Dia. Dia menyelamatkan kita melalui salib dari kuasa dosa. Oke, penebusan adalah untuk umat manusia, bukan untuk malaikat. Baiklah, Baik, izinkan saya menambahkan sesuatu. silakan. Jika kami ditanya lalu, mengapa Allah tidak mengadakan suatu penawar bagi para malaikat ketika mereka telah jatuh sementara ia melakukan untuk manusia? Saya tidak menemukan dalam Alkitab kecuali hanya satu jawaban bahwa kesukaannya adalah dalam manusia, bukan dalam malaikat. Iya. Dan kesukaanku adalah bersama anak manusia. Benar, benar. Terima kasih semua, terima kasih Dr. Farid, Terima Tuhan kasih. memberkati. Tuhan berkatimu. Pemirsa terkasih, kita belajar di episode hari ini dalam pasal 2 dari surat kepada orang Ibrani, bahwa menyelesaikan semua masalah adalah di dalam Kristus. Kristus datang untuk menangani masalah tentang iblis, musuh umat manusia. Kristus datang untuk menangani masalah kematian yang menakutkan bagi umat manusia. Kristus datang untuk menangani masalah rasa bersalah. Kristus datang untuk menangani kelemahan manusia dengan kesusahan-kesusahan di sepanjang jalan. Dia menyelamatkan dan menolong. Pengobatannya ada di dalam Kristus. Harganya sangat-sangat mahal. Sehingga ia mendamaikan dosa-dosa umat manusia
di sana di kayu salib, seperti pembantaian besar. Dan Anda tidak harus melakukan apapun untuk menebus kesalahan Anda. Kristus telah melakukan pekerjaan itu. Dia berkata di kayu salib, sudah selesai. Anda harus menerima karya Kristus di kayu salib dan pribadi Kristus serta menugaskannya kepada dirimu sendiri. Lalu digenapilah perkataan Alkitab, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Tidakkah Anda rindu agar mata Allah tidak akan melihat dosa-dosamu? Tidakkah Anda rindu agar dosa-dosa pelanggaran dan ketidakbenaranmu ditutupi dari mata Allah? Anda harus menerima penebusan Kristus. Saya akan menjumpai Anda kembali di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. في مشهد أدمى العيون في عالم لم ينتهي رب السماء قد روى أرضا طغت من دمه أذكر أني يومها شاركت في تسميره عيني بعينه التقت رأيت دمعة وقال أحببتكم للمنتهى أحببتكم بلا حدود وصيتي حبك ما أحببتكم بلا حدود. وعشت أياماً طوت قلباً لوى من كربه فما استطعت لحظة أن أختفي من حبه وتاب قلبي نادماً فذاق حب ربه أجثو قلبي ينسى به إذ أسمع الفدي يقول أحببتكم للمنتهى أحببتكم بلا حدود وصيتي حبك ما أحببتكم بلا حدود. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.